Saya ingin bertanya, sejak kapan sanggar ini berdiri? Ya kalau sanggar ini kan dulu orang tua kami yang pertama kali itu mendirikan sanggar di sini. Ya, dulu itu ada beberapa nama, ada Sanggar Pamurwatan, terus Sanggar Parikesit itu di sini. Terus ada juga Sanggar Pamor. Sanggar Pamor juga dulu bapak kami yang membuat sini. Jenengan tahunya pasti Sanggar Pamor itu kan? Ya, itu. Terus setelah bapak sakit itu vakum, tapi ya kami anak-anaknya tetap berkesenian. Kalau saya kan anak mantu, itu tetap berkesenian. Ya sambil mencari ilmu. Kami kan juga kuliah di ISI dulu, mencari ilmu sambil berkesenian. Itu belum diteruskan lagi sanggarnya. Kalau dulu memang sanggarnya belum seperti di badan hukum, itu belum. Terus pas di tahun 2018 itu kami dan muridnya bapak yang orang Perancis itu, Mas Christoph namanya, itu kesini, Mas, gimana kalau misalnya sanggarnya diterusin lagi, DKI jeneng sing paten, kasih nama yang paten. Terus itu seingat saya itu 2018 itu Mas Christoph kesini. Terus apa namanya, misalnya kalau pangruatan ini katanya terlalu berat. Nama pangruatan itu kan berat. Terus kalau parikesit ya kayaknya kurang itu, nanti kayak kurang membawa doa itu kayaknya. Terus setelah dirembuk itu ternyata ketemulah itu yang Sanggar Pamor itu ya dulu sudah pernah dibuat oleh bapak, tapi ini lebih diteruskan lagi sama anak-anaknya, namanya Sanggar Pamor 2018, sebelum corona itu. 2018. Program utama apa yang di sanggar ini? Di sanggar ini utamanya memang kesenian. Ya. Seluruh kesenian. Ya ada pedalangan, karawitan, terus ada tari, teater itu meliputi seperti ketoprak. Ini sedang sudah ada kelasnya ketoprak. Tari itu tadi juga ada. Terus ini hadro juga. Hadro. Iya, hadro itu dicampur sama gamelan. Itu. Terus campur sari juga. Ngertos campur sari? Ngertos. Itu. Jadi gamelan sama organ itu dan alat musik lainnya itu. Terus musik juga kami, kalau bila mana misalnya ada muridnya yang berminat, kami juga bisa menyediakan. Tapi yang sekarang sudah berjalan itu pedalangan, karawitan, tari, teater, hadroh gitu. Berapa anggaran atau biaya untuk ikut latihan? Kalau ikut latihan itu misalnya satu grup karawitan ya, grup karawitan itu yang sudah berjalan itu per A ditarik iuran 10.000 per A. Nanti kan satu grup itu kan ada mungkin 20 orang atau sampai 25 orang atau bahkan lebih itu. Tapi ya juga kalau misalnya lalu keberatan itu bisa dinegosiasi lagi. Biasanya nanti yang memutuskan Pak Ketua. Terus untuk yang misalnya les itu privat itu 50.000 privat. Dan misalnya kamu pengen privat nyinden bisa 50.000. Terus mau privat dalam itu bisa
terus privat nabuh gamelan yang sendiri biar lebih matang bisa juga. Oke. Siapa saja yang bisa bergabung di sanggarnya? Semua Semua. kalangan dari TK sampai tak terhingga. Apa saja fasilitas yang disediakan sanggar ini dan diberikan dari pemerintah atau mandiri? Kalau yang di sanggar ini itu fasilitasnya itu ada wayang, terus ada juga gamelan. Ya, kalau gamelan itu sebenarnya kami juga punya sendiri, tapi ini masih berada di rumah kakak kami. Kakak kami itu ini kan di sini hitungannya itu anak ragil di sini. Terus itu gamelannya masih di rumah kakak kami ini pinjaman dari salah satu orang. Jadi, Lokasi sanggar ini berada di RT 1 RW 2 Sraten Gatak Sukoharjo. Ya, apa visi dari terbentuknya sanggar ini? visi ya kami itu ingin tidak hanya keturunan seni atau keturunan orang yang dulunya berkesenian terus mempunyai anak terus jadi seni, terus punya anak lagi jadi seni, tidak seperti itu. Tapi kami ingin sekali semua kalangan itu mengetahui seni, terutama seni Jawa itu. Jadi orang tidak punah. Jadi kita menyalurkan seni kepada siapa saja. Ternyata seni itu tidak hanya lahir dari bakat, tapi dari ketekunan. Ya walaupun itu anaknya petani atau anaknya buruh sekalipun atau anaknya pegawai negeri yang notabene tidak tahu seni sama sekali, tapi ternyata yang belajar di sini kalau dengan ketekunan bisa. Ya. Dari mana sumber dana untuk mengelola sanggar? Sumber dana itu dari banyak kalangan atau banyak apa ya? Iuran dana Iya, desa. iuran dari banyak, pokoknya tidak hanya dari kami yang mengurus itu. Apakah sanggar aktif mengikuti festival budaya? Iya, sangat aktif sangat. Kalau ada misalnya ada lomba pedalangan itu kami ikut lomba karawitan, terus kami juga ikut. Terus nanti kalau misalnya ada undangan dari misalnya suatu acara kami pasti hadir. Terus sangat aktif sekali, tidak hanya misalnya undangan, tapi kami juga misalnya di desa atau di mana itu, oh ternyata di sana nanti bakal ada acara, kami juga pernah menawarkan diri dan diterima dengan baik. Apa makna dibalik nama sanggar ini? Nah, di sini kan pada tahun 2018 saya mendirikan sanggar. Ya. Itu saya namakan itu Sanggar Pamor di sini. Terus waktu saya setelah kuliah, saya dulu kan wisuda itu 2015. Iya. 2015 saya cari pengalaman dulu untuk di dunia pedalangan, karawitan, tari, dan sampai saya itu ingin membuka sanggar. Itu waktu itu tahun 2018. Akhirnya saya membuka Sanggar Pamor. Nah, saya menggunakan kata pamor itu berawal dari pamor yang ada di Bilah Kris itu loh. Nah, saya waktu itu kan di situ kan saya suka itu melihat pamor itu, karena itu keindahannya bagus banget itu. Nah, di situ saya menggunakan nama pamor menggunakan itu. Jadi pamor yang ada di keris. Ya, saya merasa itu suatu karya seni yang indah. Nah, makanya saya menggunakan kata pamor. Saya dasari dengan suatu keindahan, dan nanti saya berharap ketika di sini saya bisa menggunakan sanggar ini sebagai wadah-wadah potensi yang memiliki cinta akan seni. Saya akan mengumpulkan di sini, jadi bisa untuk menjadi wadah semua generasi, baik generasi muda, remaja atau tua yang
di sini emang sudah ada subnya Mbak, subnya jurusan tari, jurusan karawitan dan pedalangan. Nah kalau nama pamor sendiri saya ambil dari itu, pamor yang ada pada bilah kers itu, yang menurut saya itu suatu keindahan, karya seni yang sangat indah, mungkin itu. Bagaimana proses seleksi pendaftaran? Seleksi pendaftaran itu biasanya saya itu modelnya sanggar saya itu belum seperti sekolahan-sekolahan gitu Mbak. Jadi sanggar saya kan ketika saya membuat suatu kegiatan itu modelnya nanti itu saling berbagi informasi. Katakanlah saya dulu itu dari yang ikut itu belum terlalu banyak Mbak. Nah, ketika di situ sudah ada kegiatan dan kegiatannya rutin, akhirnya pada waktu itu yang latihan dalang itu baru 1, 2, 3 itu, lah itu yang ternyata wali murid itu sangat membantu. Jadi ketika wali murid itu baru bertemu sama teman-temannya, entah itu di mana itu ketemu menceritakan anakku sinau dalang loh, nih sanggar pamor loh. Lah itu tahu-tahu pada info itu berawal dari wali-wali murid. Jadi wali murid itu gedok tular, pada ceritakan akhirnya jadi banyak banget itu. Nah selain itu saya baru membentuk Facebook itu di akun saya itu Tulis Raharjo itu. Terus ketika saya menambah kegiatan saya upload di Facebook itu semakin banyak Mbak yang kesini. Nah semakin banyak, tapi untuk pendaftaran dan sebagainya saya nggak memakai itu. Yang penting nanti ketika kelas pedalangan nanti saya pisah, karena pedalangan kan ada dari yang belum sekolah TK, terus SD, ada yang SMP, nanti saya pisah-pisahkan gitu. Terus nanti saya jadikan satu dengan umur Mbak. Umurnya kan sekiranya podo, nanti saya jadikan satu yang sama. Karawitan juga gitu. Nah karawitan itu ada karawitan bapak-bapak, ada karawitan anak-anak kecil, terus ada karawitan remaja juga. Seperti itu. Tapi itu bermula dari kegiatan yang intens aktif dulu Mbak. Nah setelah di sini ada anak-anak pedalangan, kemudian dicerita itu tanya di sini, lah karawitannya ada enggak? Karawitan juga ada. Akhirnya dari karawitan yang belajar karawitan itu yang pertama kali muda-mudi Mbak, muda-mudi. Kemudian dari bapak-bapak juga pengen, asalkan kamu bisa bertanggung jawab mengumpulkan kuota sesuai dengan instrumen gamelan, akhirnya baru saya buka kelas lagi gitu. Seperti itu Mbak. Jadi satu kelompok gitu. Ketika sudah memenuhi targetan instrumen gamelan yang ada di sanggar saya, baru bisa menjadwal untuk pelajaran seperti itu. Ini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil observasi kami di Sanggar Pamor. Pertama, perkenalkan nama saya Cindy Wulandari. Saya Fatih Hanur Sari. Saya Kanarisa Abdul. Saya Diana Asifa. Pendahuluan. Sanggar merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk kegiatan seni dan budaya, baik dalam bentuk pelatihan, penciptaan maupun pementasan. Di Indonesia, sanggar seni menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.
Melalui sanggar, berbagai bentuk seni tradisional muncul, seperti tari, musik, teater, dan kerajinan tangan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan sanggar seni di berbagai daerah di Indonesia menjadi bukti keberadaan bahwa upaya pelestarian budaya tidak pernah pudar. Pada penelitian yang dilakukan dalam pelestarian dunia ini menggunakan metode dengan analisis kualitatif. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan keterangan sesuatu secara cermat dan sistematis. Wawancara adalah teknik mengumpulnya data yang dilakukan secara tatap muka dan terjadinya interaksi jawab langsung antara pengumpulan data terhadap narasumber atau informan atau sumber data. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam melihat atau menelaah dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau orang lain. Hasil akhir dalam pembahasan ini, tempat kesenian yang dikenal sebagai Sanggar Palamar termasuk aktif dalam menjaga kelestarian seni di Indonesia. Mereka masih berperan aktif hingga saat ini untuk tetap menjalankan sanggar tersebut. Walaupun dikelilingi derasnya arus globalisasi dan modernisasi, seni tradisional di Indonesia akan tetap berdiri dengan adanya sanggar. Dari hasil observasi yang dilakukan di sini, bahwa sanggar yang dikenal dengan sanggar Palamar sangat terkenal di kalangan masyarakat. Mereka sangat berperan aktif dalam menjaga ekonomi tradisional dan berbagai kegiatan seperti pelatihan, festival hingga kolaborasi dengan pendidikan dan pendidikan.